Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam atau di mata pembelajaran Food and Beverage kelas 12. Pada pokok pembelajaran kali ini, kita sudah masuk ke pembahasan mengenai glassware. Nanti Bapak akan uraikan beberapa jenis glassware. Ya, tentu saja glassware di sini glassware yang memang ada di sekitar meja makan. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi bahasan barusan, Bapak hanya menginformasikan kepada kalian bahwa hari ini Bapak sudah mengirimkan penugasan di kolom penugasan e-learning mengenai materi sebelumnya. Jadi silakan tugasnya dikerjakan, kemudian nanti disubmit ke e-learning sebelum batas waktu. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih sebelumnya. Kemudian kita akan segera melanjutkan ke materi pembahasan di KD 3.6 ini, yaitu menerapkan peralatan dan perlengkapan restoran. Ya, di kesempatan ini, yaitu sudah Bapak sampaikan tadi, kita sudah masuk di pembahasan tentang glassware. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat di slide kita berikutnya. Baik, anak-anak. Kalau kita berbicara tentang glassware, berarti artinya kita akan membicarakan tentang satu equipment yang ada di restoran yang berbahan atau yang terbuat dari bahan gelas. Ya, jadi Bapak mengingatkan kembali bahwa semua equipment yang berbahan dari gelas maka disebut glassware. Nah, seperti kita ketahui bahwa glassware ini yang akan kita bahas adalah glassware yang berfungsi sebagai alat untuk tamu menikmati hidangan minuman. Jadi yang akan kita bahas adalah glassware berbentuk gelas. Nah, seperti kita ketahui bahwa gelas di sini ada atau terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gelas yang berkaki atau bertangkai, atau disebut juga dengan istilah steam glass. Kemudian yang kedua adalah gelas yang tidak berkaki atau tidak bertangkai, atau yang disebut juga dengan istilah unsteamed glass. Nah, apa itu unsteamed glass dan apa itu steam glass? Mari Bapak akan ajak kalian untuk melihat pembahasannya satu demi satu di slide berikutnya. Pada slide yang ada tampak di hadapan monitor kalian, ini adalah gelas dengan jenis steam glass atau gelas yang memiliki kaki atau bertangkai. Apa itu steam glass atau gelas bertangkai? Yaitu gelas yang memiliki pegangan atau memiliki kaki di bawah bowl atau badan gelas sebagai alat untuk memegang gelas tersebut. Ya, tangkai atau kaki pada gelas ini adalah batang kaca yang berukuran kecil memanjang di antara badan gelas dan kaki gelas, ya, atau alas gelas. Itu disebut atau kita sebut juga dengan istilah tangkai atau stem. Di sini ada beberapa jenis gelas. Dari ciri-cirinya dan fungsinya kita akan bahas satu demi satu. Gelas yang pertama adalah water goblet, yaitu gelas khusus pada jamuan makan yang dipergunakan untuk menampung air putih atau ice water. Jadi sesuai dengan fungsinya, maka goblet ini atau water goblet ini hanya difungsikan sebagai tempat tamu atau tempat meletakkan ice water.
Kemudian steam gelas yang kedua adalah red wine glass, yaitu gelas khusus jamuan makan yang hanya dipergunakan untuk minuman anggur merah. Ya, sesuai dengan warnanya red wine glass. Maka gelas ini hanya difungsikan untuk minuman anggur merah. Kemudian steam gelas yang ketiga yaitu white wine glass. Penjelasannya sama. Glass wine itu adalah gelas yang berfungsi untuk minuman wine. Nah, karena namanya white wine glass, maka white wine glass, mana gelas ini hanya dipergunakan untuk minuman wine putih atau anggur putih. Nah, di sini Bapak perlihatkan dua jenis gelas wine atau red wine glass dan white wine glass. Kita akan lihat perbandingannya dan perbedaan ciri-ciri dari kedua wine glass ini. Yang pertama adalah white wine glass. White wine glass memiliki bentuk yang agak ramping bila dibandingkan dengan red wine glass. Dan ini Bapak bicara tentang pabrikan gelas dari keluaran pabrik yang sama ya. Jadi satu kakinya lebih panjang, lebih kecil. Nah, kalau kalian perhatikan bagian rimnya gelas, ini white wine glass ini rimnya agak sedikit kuncup atau bila dibandingkan dengan red wine lebih agak sedikit tertutup. Oke, sudah terlihat jelas ya. Kemudian bandingkan dengan sebelah kanan atau sebelah kiri kalian ada red wine glass, memiliki rim yang agak terbuka, memiliki bodi atau bowl glass yang agak membulat. Nah, sebetulnya ini tidak sembarangan bentuk gelas wine ini dibuat, tetapi masing-masing ada fungsinya. Nah, karena fungsi wine ini sesuai dengan karakternya masing-masing, maka gelas pun diciptakan sesuai dengan karakter wine sendiri. Contoh untuk red wine glass. Red wine ini disajikan dalam suhu ruangan atau room temperature. Oleh karena itu, red wine glass agak sedikit terbuka rimnya. Supaya apa? Supaya aroma dari wine tersebut bisa terhirup dan tercium oleh tamu yang menikmati wine tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk white wine agak tertutup. Kenapa? Karena white wine itu dihidangkan dalam kondisi dingin atau chill. Sehingga untuk menjaga kondisi dingin tetap lebih lama, maka rimnya pun agak sedikit tertutup. Nah, kedua gelas wine ini memiliki kaki atau stem. Fungsinya untuk tamu memegang gelas tersebut, supaya kontaminasi suhu tubuh dari tamu tersebut tidak langsung bersentuhan dengan wine melalui bowl gelas, ya, karena akan mempengaruhi rasa dan aroma dari wine tersebut. Ya, kita akan lihat nih perbandingan umum dari kedua wine glass ini. Wine glass sama red wine glass memiliki ukuran yang berbeda, dalam artian biasanya red wine itu lebih besar sedikit dibandingkan dengan white wine. Ya, kemudian memiliki tinggi, ini di range, kadang-kadang ada yang sama tingginya, kadang-kadang yang agak lebih rendah dari red wine glass. Oke, anak-anak, kalau kalian belum jelas tentang perbedaan dari kedua wine glass ini, kalian bisa nanti menanyakan langsung ke Bapak pada saat kita nanti bertemu. Oke, kita lanjutkan ke slide kita berikutnya. Nah, steam glass yang keempat yaitu champagne glass.
yaitu gelas yang dipergunakan oleh tamu saat menikmati hidangan minuman champagne. Sebetulnya tidak selalu harus champagne, merek apa saja boleh ya, karena champagne itu sebetulnya merek minuman wine yang bersoda itu adalah champagne. Nah, minuman wine yang bersoda itu namanya sebenarnya sparkling wine. Jadi semua sparkling wine itu adalah minuman anggur yang bersoda. Kemudian ada beberapa jenis gelas champagne yang Bapak tampilkan di monitor. Yang pertama adalah nomor 1 atau paling atas, itu adalah champagne flute, memiliki bentuk yang memanjang ke atas dengan tekstur bulat memanjang. Kemudian yang kedua adalah champagne saucer, melingkar lebar tetapi memiliki ketinggian yang pendek. Kemudian yang ketiga adalah champagne tulip. Champagne tulip memiliki bentuk yang agak berbeda dengan champagne flute, tetapi sama tinggi ke atas, cuma bentuknya mengecil ke bagian bawah. Bisa diperhatikan di gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, kemudian ada gelas brandy. Nah, brandy ini adalah minuman wine juga, tetapi bukan wine pure atau bukan wine murni, tetapi wine yang sudah didestilasi. Ya, bicara tentang wine, Bapak sedikit mengulas tentang minuman ini. Jadi wine ini adalah fermentasi dari buah anggur. Ya, fermentasi buah anggur yang didiamkan selama sekian lama, bahkan bertahun-tahun, sehingga menimbulkan kadar alkohol. Nah, untuk menciptakan brandy, maka wine tersebut didestilasi lagi sehingga menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi pada dasarnya brandy itu adalah wine juga. Ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke jenis gelas yang tidak berkaki atau unsteam gelas, yaitu gelas yang tidak berjarak antara bowl dengan bagian alas gelas atau foot gelas. Contoh unsteam gelas yang pertama adalah Collins gelas. Collins gelas ini adalah gelas yang memiliki bentuk agak tinggi dengan ukuran sekitar 10 sampai dengan 13 onsis yang digunakan untuk menyajikan minuman long drink. Kemudian contoh unsteam glass yang kedua adalah highball glass. Highball glass ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan Collins, cuma memiliki ukuran lebih pendek sedikit dan agak gemuk dibandingkan dengan Collins glass. Nah, ukurannya sekitar 8 sampai 10 onsis. Fungsinya digunakan untuk menyajikan minuman ringan, ya, minuman ringan atau soft drink, atau juga bisa dipakai untuk menggunakan mixed drink. Mixed drink itu adalah minuman soft drink yang dicampur dengan alkohol, seperti whisky cola, kemudian vodka orange, dan lain sebagainya. Kemudian unsteam glass yang ketiga adalah juice glass. Juice glass memiliki bentuk hampir sama dengan highball, cuma memiliki bentuk yang lebih pendek lagi. Nah, sesuai dengan namanya, juice glass ini sering dipergunakan di buffet, ya, sebagai gelas atau sebagai alat yang dipakai untuk tamu mengambil minuman fresh juice, atau bahkan juga bisa dipergunakan untuk minuman fresh milk. Nah, unsteam glass yang keempat yang Bapak ambil sebagai contoh yaitu old fashion. Old fashion adalah gelas tradisional yang sangat klasik sekali bentuknya, ya, memiliki ukuran yang pendek, tetapi bulatnya lebih lebar dari highball dan
Colin Glass. Nah, minuman old fashion ini sering dipergunakan oleh bartender saat menyajikan minuman straight up atau minuman yang memakai es atau on the rock. Nah, kemudian pada slide yang terakhir ini, Bapak tampilkan beberapa bagian dari gelas. Yang pertama, ya, seperti yang kalian lihat di kiri kanan kalian, ada dua contoh gelas. Yang pertama adalah gelas steam glass yang memiliki kaki, dan yang kedua adalah unsteam glass yang tidak memiliki kaki. Nah, pada bagian atas yang bulat yang suka dipakai untuk minum, ya, yang pada saat kita menempelkan bibir kita ke ujung gelas itu adalah rim, namanya rim gelas. Kemudian badan gelas disebut adalah bowl, kaki gelas disebut stem, dan bagian alas gelas disebut foot. Jelas ya anak-anak? Bapak rasa cukup sekian penjelasan kita untuk kali ini tentang glassware. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengikuti materi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.